teman-teman, kenalin aku Tania Fitriani dari kelas A Media TV dan Film. Di sini siapa sih orang yang gak suka nonton film ataupun acara TV? Hampir semua orang pasti suka, karena dari tontonan itu kita bisa dapat hiburan, informasi, dan edukasi. Dalam kesempatan ini, aku mau menganalisis salah satu film dan acara TV nih. Kita cari tahu bersama-sama yuk, apakah film dan acara TV ini sesuai dengan fungsinya atau tidak? Fungsi dari film dan acara TV sendiri adalah memberi hiburan, informasi, dan mengedukasi. Yang pertama, aku punya film dari Marvel, yaitu Avengers Endgame. Siapa di sini yang belum tahu Avengers? Avengers ini adalah tokoh pahlawan fiksi yang salah satu tokohnya adalah Iron Man, Spider-Man, Captain America, Hulk, dan masih banyak lagi. Kenal dong ya sama mereka. Film pertama Marvel Studio adalah Iron Man yang pertama kali rilis pada tahun 2008. Kemudian Marvel membentuk sebuah kumpulan dari tokoh-tokoh pahlawan yang kemudian dikenal dengan Avengers. Salah satu film Avengers dari Marvel adalah Avengers Endgame yang rilis pada tahun 2019, di mana film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, yaitu Avengers Infinity War. Di film sebelumnya diceritakan sang musuh Avengers yaitu Thanos berhasil menghilangkan setengah populasi bumi dengan Infinity Stone. Dan pada Endgame diceritakan bagaimana kehidupan para Avengers setelah tindakan Thanos sebelumnya. Para Avengers pun berencana untuk menjelajahi waktu agar dapat mengumpulkan Infinity Stone dari masa lalu dan membawanya ke masa sekarang agar dapat memulihkan kembali setengah populasi yang telah dihilangkan oleh Thanos. Namun, rencana ini ternyata diketahui oleh Thanos dari masa lalu, sehingga tidak mudah bagi Avengers untuk menjalankan aksinya. Para Avengers harus berperang terlebih dahulu dengan Thanos, dan pada akhirnya Iron Man mengorbankan nyawanya untuk kemenangan Avengers atas Thanos dan pasukannya. Film ini cukup terasa emosional, apalagi untuk penggemar Marvel. Dalam sisi hiburannya, film ini menyuguhkan hiburan lewat tampilan film yang apik dan beberapa adegan yang lucu dan menghibur. Seperti saat Thor, sang dewa petir yang depresi dengan kekalahan Avengers di masa lalu. Kemudian dia berubah menjadi seorang gamers dan tubuhnya yang awalnya kekar gagarah perkasa berubah menjadi tubuh yang buncit dan berlemak. Sangat jauh dari image Thor selama ini. Perubahan fisik dan sifat Thor inilah yang mengundang gelak tawa penonton. Dari segi informasi, sangat banyak informasi yang dihadirkan dalam film ini. Dalam Endgame, banyak disoroti informasi mengenai ilmu sains, khususnya fisika. Beberapa kali dibahas mengenai fisika kuantum, pemecahan rumus untuk membuat mesin penjelajah waktu, dan informasi bahwa ketika kita mengubah masa lalu, kita juga akan merusak tatanan waktu di masa depan. Pokoknya, nonton Avengers Endgame rasanya seperti nyambi belajar fisika juga loh. Kemudian di sisi edukasinya, kita diberikan edukasi untuk dapat menjaga bumi dan lingkungan. Film ini menyiratkan pesan bahwa overpopulasi, kerusakan alam dapat membuat kita merugi. Para Avengers bertaruh segenap jiwa, raga, dan nyawa untuk menyelamatkan bumi. So, kita sebagai penduduk bumi juga harus menjaga dan melestarikan bumi ini agar selalu asri dan terhindar dari hal-hal jahat. Gimana? Seru bukan filmnya? Selain seru, kita juga dapat 3 aspek dari film ini, yaitu hiburan, informasi, dan edukasi. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton filmnya dan rasakan sensasinya. Kalau tadi kita bahas film, sekarang kita bahas program televisi. Program ini adalah program dari GTV yang jadi salah satu bagian dari MNC Group. Siapa sih yang gak kenal MNC Group dan GTV?
Di sini, GTV punya salah satu program yang bernama Legenda Sang Penunggu. Acara ini merupakan sebuah program dokumenter yang bertemakan horor, menonjolkan sisi kebudayaan dan mitos-mitos di sebuah daerah. Dihadirkan juga cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Program ini tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam. Di sini kita akan bahas salah satu episodenya, yaitu Mitos Gunung Semeru. Dalam episode ini, di sisi hiburannya, kita akan disajikan cerita horor yang bikin ngeri. Tentunya, kisah horor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Namun, selain kita disajikan kisah horor dari Gunung Semeru, kita juga akan diperlihatkan footage keindahan dari Gunung Semeru tersebut. Kemudian, jika dilihat dari sisi informasi, dalam acara ini kita banyak diberi informasi mengenai Gunung Semeru, seperti asal-usulnya, kemudian bagaimana keadaan di sana, dan jalur-jalur apa saja yang akan kita lewati untuk menuju puncak Gunung Semeru. Dari program ini diberikan informasi bahwa Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dan untuk mencapai puncaknya kita harus melewati salah satu jalur yang terkenal di sana, yaitu jalur maut dan jalur cinta. Lalu, acara ini juga memberikan kita edukasi mengenai bagaimana sikap dan tata krama yang harus kita terapkan saat di kawasan Semeru. Karena Semeru ini merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar. Maka kita harus menghargai dan mengikuti apa-apa saja peraturan yang ada di sana. Seperti jangan berkata kasar, jangan menduduki batu, dan jangan merusak alam sekitar. Dengan edukasi-edukasi tersebut, kita menjadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat berada di sana. Itulah analisis film dan acara TV dari segi hiburan, informasi, dan edukasi. Dengan analisis yang sudah dilakukan, tentunya film dan acara TV ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman sekalian. Karena lewat film dan acara TV ini, kita tidak hanya mendapat hiburan semata, namun kita juga akan mendapatkan informasi dan edukasi yang berguna. Sekian dan terima kasih.